Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas masalah pemasangan komponen di panel depan box radio HF Umbro. Nanti saya akan pergunakan di frekuensi 80 meter band dan 40 meter band. Pada pemasangan ini di panel depan kita akan perlihatkan sebagian sudah saya pasang. Nah, itu yang saya lihatkan, kotak bagian putih itu adalah sinyal meter atau jarum yang menunjukkan sinyal penerimaan radio dan memancar radio, atau istilahnya receiver dan transmit. Itu apabila radio lawan bicara kita memancar, kita akan menerima berapa itu jarumnya. Kita sebutkan situ sesuai dengan tertera ditulis di indikator. Nah, itu yang sebagian sebelah kiri saya pasang konektor mic, ada 8 pin. Nah, itu yang saya tunjuk itu bagian DDS, itulah pengaturan frekuensi atau direct digital synthesizer, bagian dari frekuensi synthesizer yang menggunakan metode elektronik untuk membuat sinyal tersebut secara digital. Oke, selanjutnya itulah tunjuk bagian mic. Ini bagian on off saklar power. Yang saya tunjuknya itu bagian konektor mic 8 pin. Saya punya 8 pin, sebenarnya 4 pin juga sudah cukup dipergunakan, sisanya nanti bisa dipergunakan untuk yang lain. Nah, itu teman-teman. Lagi. Oke. Ya, akan saya balik. Nah, itu bagian kotak putih itu bagian string meter atau signal meter. Itulah untuk indikator menerima radio atau receiver, dan juga untuk memancar, istilah indikatornya yang berupa jarum. Sedangkan yang berupa digital itu bagian yang sebelah kanan. Jadi ada dua saya pergunakan. Dan terserah kita ya untuk mereport sinyal teman yang berbicara atau berkomunikasi dengan kita. Kan itu bagian, nah itu saya tunjuk tadi, itu bagian konektor mic dengan konektor headphone. Headphone ini bisa dipergunakan dengan kita masukkan konektornya, jacknya, bisa berbarengan bersama-sama dengan speaker dalam bersuara atau bergantian, tergantung kita nyetingnya. Nah, itu lampunya juga lampu LED indikator saya pasang juga untuk nah itu ada dua di dalam saya pasang. Yang berwarna kuning saya kasih tahanan 1 kilo ohm. Sebenarnya jangan terlalu besar, nanti kalau terlalu besar dia putus. Tegangan 9 volt supply-nya atau 12 volt. Atau bisa juga nantinya kita pergunakan 13,8 volt. Nah, itu disitulah nantinya tegangan supply untuk DDS ini rangkaian power outputnya, power yang bisa memancar lebih besar, bisa sampai 100 watt atau 50 sampai 100 watt, tergantung kita nyetingnya, tergantung mempergunakan transistor finalnya apa yang kita pergunakan. Kabel, nah itu kabel nanti itu kan untuk tegangannya. Nah, akan saya coba, saya on kan, saya nyalakan, saya kasih tegangan supply 9 volt DC untuk mencoba atau kita memperlihatkan apakah sudah bisa on DDS-nya dengan lampu indikatornya bahwa supply telah, tegangan supply telah masuk ke rangkaian tersebut. Ini akan saya solder dulu.
kabel ke saklar. Nah, itu saya ke saklar untuk tegangan plus 9 volt. Kita akan tes sementara, nanti akan saya lepas juga setelah selesai dicoba, saya lepas. Saya solder kembali. Ini saya solder dulu untuk kita mencoba mengetahui apakah DDS itu berfungsi atau tidak, apakah telah rusak atau tidak. Nah, itu untuk positifnya atau plusnya lampu LED yang ada di indikator jarum tadi. Jadi saya paralel untuk tes saja. Nanti saya menggunakan jepit, saya jepit buaya untuk dari adapter atau power supply 9 volt, supaya kita mengetahui aja sebelum kita masukkan atau mensuplai tegangan DDS atau LED indikator di string signal. Saya akan ukur dulu tegangannya, siapa tahu lebih dari 10 volt atau kurang. Jika ukur, nah dari itulah saya tunjuk itu nanti dari tegangan dari situ, rangkaiannya dari situ yang memakai pergunakan 7809 IC 7809 untuk mensuplai DDS. Nah, itu tempatnya ada konektornya putih untuk tegangan positif dan negatif. Jadi kita rangkaian ini kalau sudah dipasang dalam box, nanti akan terpasang semua tegangan supply-nya. Nah, KB radian ke radio BTX dan panel depan. Ya, saya ukur dulu nih tegangannya untuk mencoba panel depannya sekitar 9 volt atau 9,5. Ini saya pergunakan 9,56 atau 0,57 volt. Sudah cukup untuk menyalakan. Karena rangkaian DDS itu dia tertulis sekitar 9 volt. 7 volt juga bisa, 8 volt juga bisa, jangan lebih dari 9 volt. Bisa nyala cuma sebentar, kalau lebih dari itu takutnya mati nanti atau rusak. Makanya ini saya jepit dulu untuk bodinya. Bodi adalah ground atau minus atau negatif dari tegangan supply. Akan saya coba, ini akan saya perlihatkan, akan saya on-kan dulu saklar yang di bagian sebelah kiri. Nah, itu saya nyalakan. Nah, itu, nah dia ternyata sudah on, sudah nyala. Itu indikator power yang berwarna merah. Nah, itu untuk lampu di string signal tidak kelihatan karena posisinya terang. Nanti akan saya matikan lampu nih. Nah, ini itu kan kelihatan kuning warnanya. Itu di indikator. Saya nyalakan lagi. Setelah teman-teman, itu dialnya supaya kita mengetahui frekuensi atau angka-angka digital yang ada di DDS itu, frekuensi berapa frekuensi yang kita inginkan, tidak sesuai dengan yang di setting DDS-nya. Kalau saya mempergunakan untuk rangkaian radio Humro di 2 band, di 80 meter band dengan 40 meter band. Nanti akan saya tambah juga di 15 meter band, karena frekuensi amatir radio di high frekuensi ada beberapa band yang kita pergunakan. Nah, itu akan saya putar, jadi kita tahu pelan-pelan apakah dia bergeser naik ke kanan, ke kiri dia menurun, turun angka digitalnya untuk menyatakan bahwa itu frekuensinya apa yang tertulis. Itu yang saya tertulis itu sekitar 7 MHz. Berarti kalau 7 MHz dia pakainya di low set band. Nah, itu kan di saya setting itu kan nanti akan saya tekan pencet yang ada putih itu, putih kecil-kecil di bawah DDS-nya. Itulah pengatur setting yang kita inginkan. Pertama setting EF-nya,
dari radio homebrew-nya, kit radio homebrew-nya disesuaikan dengan settingan di DDS. Nah, DDS itu tadi kan saya sebutkan apa sih DDS? DDS adalah Direct Digital Synthesizer. Artinya bagian dari frekuensi analisir yang menggunakan metode elektronik untuk membuat sinyal secara digital dengan bergantian, bisa berubah-ubah tapi tidak keluar pada frekuensi yang diinginkan. Jadi sesuai dengan frekuensi acuannya, maksudnya gitu. Nah, itu saya putar sekali lagi. Nah, kan saya tombol itu settingnya. Nah, 7 MHz itu kan LSB, low sideband. Kalau 10 MHz USB, ultra sideband. Nah, tertera di situ. Ada yang berupa di DDS, ada sistem AM. Nah, itu teman-teman. Nanti bagian terakhir ini saya akan pasang ngebok, saya tes juga apakah dia on semua. Ya, oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya kali ini, pemasangan komponen di panel depan box radio HF homebrew 40 meter band dan 80 meter band. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan homebrew. Bagi yang belum paham, pelan-pelan nanti bisa paham, sedikit-sedikit demi sedikit akan memahami. Nah, itu indikatornya untuk transmit atau menerima ada berwarna hijau. Nanti saya tekan tombol PTT di saklar atau switch mic yang video sebelumnya sudah saya rangkai, sudah saya rakit. Itu bergandengan dengan video yang kali ini. Akan saya matikan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share, serta tekan tombol tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Itu sudah. Nah, itu posisi transmit dan posisi menerima. Sampai jumpa. 73. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.